Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Mardiana, mahasiswa dari Universitas Bali Bandung, program studi pendidikan IPS. Tujuan dibuatkan video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah kependudukan dan ketenagakerjaan. Bangladesh adalah sebuah negara di kawasan Asia Selatan yang memiliki luas 148.000 km persegi dan merupakan negara terpadat ke-8 dunia dan salah satu yang terpadat penduduknya dengan populasi lebih dari 170 juta jiwa. Bangladesh berada di perbatasan wilayah dengan negara-negara seperti India di bagian barat, utara, dan timur, kemudian negara Myanmar di bagian tenggara, dan Teluk Bengala di bagian selatan. Kelompok etnis mayoritas negara ini adalah suku Bengali dengan populasi sekitar 98% dari penduduk Bangladesh, menjadikan negara ini sebagai salah satu negara yang paling homogen. Lebih 90% dari penduduknya beragama Islam, menjadikan Bangladesh sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar keempat di dunia. Bentuk pemerintahan negara Bangladesh adalah republik konstitusional parlementer dengan mengikuti sistem pemerintahan Westminster. Saat masih menjadi bagian dari Pakistan, Bangladesh dikenal dengan nama Pakistan Timur. Kendati berada dalam satu wilayah yang sama, keduanya punya latar belakang kultur yang berbeda. Para penduduk dan pejabat di Pakistan Timur, yang mayoritas suku Bengali itu merasa kaum mereka itu diperlakukan tidak adil dengan yang di Barat. Diskriminasi demi diskriminasi terus mereka dapatkan, mulai dari keterwakilan politik, kepemilikan ekonomi, hingga perbatasan-pembatasan lainnya. Puncaknya, pada tahun 1971, Pakistan Timur secara resmi memerdekakan diri dari Pakistan dengan bantuan pemerintah dan militer India. Sejak saat itulah, nama Bangladesh dikenal dunia sebagai sebuah negara. Pasca kemerdekaan, Bangladesh sangatlah berantakan. Kota-kota hancur, apalagi ekonomi dan penduduknya yang dilanda kekacauan akibat kematian, pemerkosaan, kelaparan, serta penjarahan. Pemerintah baru menghadapi tugas berat untuk memperoleh kembali otoritas sipil dan menciptakan hukum serta ketertiban. Kelaparan besar pada tahun 1974 membuat situasi negara kian genting. Pemerintah memperkirakan sebanyak 26.000 orang meninggal. Sementara, beberapa sumber internasional mengklaim jumlahnya mendekati 1 juta jiwa. Menariknya, peristiwa tersebut malah menyebabkan lonjakan pertumbuhan penduduk yang pertama dalam sejarah Bangladesh. Faktor kemiskinan mengakibatkan penduduk yang cukup tinggi dan tidak terkendali. Hal ini seperti kebanyakan negara di Afrika, salah satunya didasari oleh kemungkinan penduduk dalam mendapatkan akses informasi terkait keluarga berencana yang sangat minim. Sehubung dengan narasi tersebut, World Population Review dalam temuannya menjelaskan pertumbuhan Bangladesh yang terus meningkat disebabkan beberapa faktor, termasuk penggunaan kontrasepsi yang rendah, pernikahan anak, dan tingkat kesuburan total remaja yang tinggi. Hal ini selanjutnya diperkuat dengan tingkat kelahiran di Bangladesh yang tinggi, yaitu mencapai sekitar 17,88 per 1.000 orang dan tingkat kematian sekitar 4,8 per 1.000 orang. Sedangkan di saat yang sama masyarakat masih percaya pada mitos, semakin banyak anak maka semakin banyak rezeki pula. Kelahiran anak di Bangladesh dipandang sebagai investasi di masa depan yang kurang lebih dapat mensejahterakan keluarganya. Alhasil pada tahun awal kemerdekaannya, populasi Bangladesh setelah mencapai 65 juta jiwa hingga terus meroket hingga pada tahun 1980. Selain itu, 90% populasi Bangladesh merupakan Muslim. Pergilirannya, implikasi budaya menjadi salah satu faktor penting dalam konteks populasi. Kita tahu, keluarga merupakan penting dalam budaya Islam, terutama figur seorang ibu, yang dikonstruksi sebagai golongan perempuan yang mestinya menjaga keturunan. Dalam Islam, anak-anak dipandang sebagai makhluk yang suci, sehingga memiliki sebuah keluarga yang besar dengan 3 atau 4 anak adalah sebuah berkah bagi masyarakat Bangladesh. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa semakin banyak anak, kehidupan mereka akan semakin bahagia dan sejahtera. Tetapi secara sosial bernilai ekonomis, artinya dapat menjadi jaminan hari tua, serta mencerminkan harkat dan martabat keluarga. Tahun 1980-an, rata-rata perempuan Bangladesh melahirkan sekitar 5 hingga 6 anak. Meski demikian, budaya Bangladesh bukanlah jadi salah satu di balik meledaknya populasi di negara ini.
Pemikiran semacam inilah yang diterapkan dan diturunkan dari generasi ke generasi di Bangladesh. Karena Bangladesh merupakan negara dengan kategori negara berkembang yang umumnya angka kelahiran di negara tersebut tinggi, langkah yang bisa diambil dan dilakukan oleh pemerintah, yang pertama, program KB. Meskipun awalnya mendapatkan respon yang kurang dari masyarakat karena lebih dari 90% populasi Bangladesh adalah muslim dan kebanyakan konservatif, pada tahun 1970 sampai 80-an, pengamat mengatakan para pejabat dan aktivis sempat merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan para wanita tentang KB, terlebih bagi yang sudah menikah dan tinggal di pedesaan. Tapi pemerintah mulai memberikan kursus bagi para pemimpin muslim, Hindu, dan agama lainnya sebagai bagian dari upaya melibatkan mereka dalam program ini. Yang kedua, peningkatan sarana dan prasarana, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Yang ketiga, program transmigrasi guna pemerataan persebaran penduduk agar suatu daerah menjadi magnet bagi penduduk daerah tertinggal, tidak semakin menumpuk. Yang keempat, peningkatan lapangan pekerjaan baru bagi penduduk usia muda. Karena mayoritas penduduk negara berkembang memiliki populasi penduduk muda lebih tinggi dibandingkan dengan yang berusia lanjut. Kemudian yang kelima, pembuatan rumah susun agar masyarakat dapat memiliki tempat tinggal karena luas lahan yang semakin berkurang dari tahun ke tahun.